Pemirsa, penerapan Mendikti-Saintek soal work from home WFH tertuang dalam Surat Edaran SE Mendikti-Saintek nomor 2 tahun 2026 tentang penyesuaian pola kerja dan penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Setelah berjalan sebulan, pemerintah memperpanjang WFH hingga 2 bulan ke depan. Pimpinan perguruan tinggi menilai pelaksanaan WFH di kalangan kampus sudah biasa dilakukan pasca COVID-19 hingga saat ini. WFH di kalangan kampus disebut memperkuat SE Menteri. Dalam SE Mendikti Saintek, diatur bahwa dosen dan tenaga kependidikan diimbau untuk mendapat jatah bekerja dari rumah 1 hari dalam sepekan. Pengaturannya disesuaikan oleh masing-masing kampus. Fleksibilitas pelaksanaannya berbeda dengan aturan instansi pemerintah lain. Dalam WFH, dosen tidak diwajibkan jatuh pada hari Jumat. Kegiatan ini ditujukan untuk tugas-tugas administratif, bimbingan daring, penelitian, dan penulisan publikasi. Hal itu dibenarkan oleh Rektor Universitas Mahasarswati Unmas Denpasar, Profesor Dr. I. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawo. Di kalangan kampus, kuliah hibrid dan PJJ dikatakannya sudah biasa dilakukan. Kampus didorong untuk menerapkan kuliah hibrid atau pendidikan jarak jauh PJJ, khususnya bagi mahasiswa semester 5 ke atas. Tujuannya mengoptimalkan efisiensi energi. Di kalangan kampus sudah berjalan digitalisasi akademik untuk pendaftaran, pengecekan transkrip, hingga pengumpulan tugas akhir demi mengurangi mobilitas fisik. Hanya saja untuk materi yang memerlukan laboratorium dan praktik kedokteran tetap dilakukan secara luring atau offline. Hal yang sama juga diungkapkan Rektor Dwi Genre University, Profesor Gede Sedane. Dia mengatakan bahwa kalangan perguruan tinggi tanpa ada kebijakan pusat sudah terbiasa melakukan pembelajaran daring dan Zoom meeting guna mengurangi mobilitas. Dia menambahkan penerapan work from home dan kuliah daring secara resmi telah diadaptasi oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sistem ini umumnya diterapkan melalui skema hibrid, seperti 1 hari WFH dalam seminggu atau kuliah daring setiap Jumat untuk efisiensi energi dan optimalisasi transformasi digital. Dwi Genre University diakuinya sudah terbiasa mengalihkan perkuliahan teori ke sistem online pada hari-hari tertentu. Universitas Dwi Genre sendiri menggelar kuliah daring dikhususkan untuk mahasiswa kuliah tingkat akhir atau semester 5 ke atas, sementara mahasiswa semester awal tetap harus kuliah tatap muka. Kegiatan yang membutuhkan kehadiran fisik seperti praktikum di laboratorium, penelitian lapangan, studio, dan sidang tugas akhir, skripsi atau tesis tetap dilaksanakan secara offline di kampus. Bagi saya, selaku Rektor Dwi Genre University, bahwa surat edaran dari kementerian yang berkenaan dengan pola penyesuaian kerja dan penyelenggaraan kegiatan akademik di perguruan tinggi memang sudah kami lakukan dari tingkat universitas sampai kepada program studi. Proses-proses atau sistem pembelajaran kami pun juga sudah lakukan satu adaptasi mulai dari offline, online, dan bahkan dengan sistem hybrid. Hanya pada mata kuliah tertentu, materi tertentu kami kecualikan, misalnya untuk meningkatkan itu keterampilan, skill, seperti kegiatan yang ada di studio, di laboratorium, atau kegiatan-kegiatan praktik lapangan, dan bahkan juga kegiatan tugas akhir itu tetap menggunakan offline. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudian mengurangi mobilitas, termasuk juga bahwa dengan pola pembelajaran yang kami lakukan ini adalah untuk meningkatkan kualitas luaran dan output dari proses pembelajaran itu sendiri. Kalangan perguruan tinggi di Bali kini juga sedang sibuk mempersiapkan diri untuk pendaftaran calon mahasiswa baru usai pengumuman SNPMB UTBK di perguruan tinggi negeri. Swece Bali TV.